Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Febriana Manda dari Prodi Perbankan dan Keuangan Digital dengan NIM 96202408 ingin menjelaskan mengenai mata kuliah Pendidikan Agama Bab 2 tentang bagaimana manusia bertuhan. Jadi, ada beberapa langkah untuk memiliki visi ilahi yang kokoh. Yang pertama, mengenal diri sendiri dengan cara introspeksi, melakukan evaluasi diri secara mendalam untuk memahami nilai-nilai, kelemahan dan potensi yang dimiliki. Yang selanjutnya, meditasi atau kontemplasi, mencari waktu tenang untuk merenung dan menghubungkan diri dengan diri sendiri dan alam semesta. Yang kedua, mempelajari ajaran agama atau filsafat dengan membaca kitab suci, mendalami ajaran-ajaran agama yang diyakini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai kebaikan, kebenaran, dan keindahan. Mempelajari filsafat, mencari hikmah dan pengetahuan dari para filsuf tentang makna kehidupan, etika, dan moralitas. Yang ketiga, berinteraksi dengan alam, seperti berada di alam, menghabiskan waktu di alam terbuka untuk merasakan keindahan dan keagungan ciptaan Tuhan, menghormati alam, menyadari bahwa manusia adalah bagian dari alam semesta dan memiliki tanggung jawab untuk melestarikannya. Yang keempat, berbuat baik kepada sesama dengan melakukan amal, berbagi dengan sesama yang membutuhkan dan membantu mereka yang sedang kesulitan. Membangun hubungan sosial, membina hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar, dan mengembangkan empati. Yang kelima, berdoa dan beribadah. Yang pertama, berdoa, mengungkapkan rasa syukur dan memohon petunjuk kepada Tuhan. Yang selanjutnya, beribadah, melakukan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang diyakini untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang keenam, belajar dari orang-orang bijak, seperti mencari mentor, berguru pada orang-orang yang memiliki pengalaman hidup yang kaya dan nilai-nilai luhur. Membaca biografi, mempelajari kisah hidup orang-orang sukses yang menginspirasi. Dan yang terakhir, menerapkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari, seperti jujur, adil, sabar, dan tawakal. Terapi spiritual ala Syed Hussein Nasr. Syed Hussein Nasr melihat akar masalah manusia modern terletak pada hilangnya koneksi spiritual dengan alam semesta dan Sang Pencipta. Ia menawarkan terapi spiritual sebagai solusi, yaitu kembali pada akar tradisi spiritual masing-masing. Intinya, kembali pada akar. Manusia diajak untuk menggali kembali nilai-nilai spiritual dalam tradisi agama dan budaya mereka. Ini bisa melalui meditasi, ritual, atau mempelajari teks-teks suci. Koneksi alam semesta, menjalin kembali hubungan harmonis dengan alam semesta. Alam dianggap sebagai manifestasi dari kekuatan ilahi. Kesatuan manusia dan alam. Manusia bukan terpisah dari alam, tapi bagian integral darinya. Dengan memahami hubungan ini, manusia bisa menemukan kedamaian batin. Mengapa kesadaran spiritual disamakan dengan kesadaran ketuhanan? Pandangan yang menempatkan kesadaran spiritual sebagai sinonim dengan kesadaran ketuhanan memiliki beberapa dasar yang kuat. Tujuan akhir spiritualitas, tauhid. Inti dari ajaran Islam adalah tauhid, yaitu keyakinan akan keesaan Tuhan. Segala bentuk ibadah dan amal soleh pada dasarnya adalah manifestasi dari pengakuan atas keesaan Tuhan. Khusyuk. Kesadaran spiritual yang sejati akan mendorong seseorang untuk terus-menerus mengingat dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini akan tercermin dalam setiap tindakan pada pikirannya. Ridha Allah. Tujuan akhir dari spiritualitas adalah meraih ridha Allah. Kesadaran ketuhanan menjadi landasan utama untuk mencapai tujuan tersebut. Sumber pengetahuan spiritual. Wahyu. Semua pengetahuan spiritual yang sahih bersumber dari wahyu Allah. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam menjadi pedoman utama dalam memahami hakikat Tuhan dan alam semesta. Sunnah Nabi Muhammad SAW merupakan penjelmaan dari Al-Quran dalam bentuk tindakan dan perkataan. Dengan mempelajari dan mengamalkan sunnah, seseorang dapat semakin mendekatkan diri kepada Tuhan.
Manifestasi kesadaran spiritual, takwa. Orang yang memiliki kesadaran spiritual yang tinggi akan senantiasa bertakwa kepada Tuhan. Takwa berarti takut kepada Tuhan karena memahami kebesaran dan kekuasaannya. Sabar. Kesabaran dalam menghadapi cobaan hidup merupakan buah dari kesadaran bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Tuhan. Syukur. Mensyukuri segala nikmat yang diberikan Tuhan adalah bentuk pengakuan atas keberadaan dan kebaikannya. Implikasi kesadaran spiritual, transformasi diri. Kesadaran spiritual akan membawa perubahan mendasar pada diri seseorang baik dalam aspek akhlak, perilaku maupun hubungan dengan sesama. Ketenangan hati. Orang yang memiliki kesadaran spiritual yang tinggi akan merasakan ketenangan hati yang mendalam, terlepas dari kondisi lingkungan sekitarnya. Tujuan hidup yang jelas. Kesadaran ketuhanan memberikan tujuan hidup yang jelas, yaitu untuk mengabdi kepada Tuhan dan meraih kebahagiaan di akhirat. Dalam konteks yang lebih luas, kesadaran spiritual tidak hanya terbatas pada aspek keagamaan, tetapi juga mencakup pemahaman tentang hubungan manusia dengan alam semesta dan seluruh makhluk hidup. Namun, dalam Islam, kesadaran spiritual selalu dikaitkan dengan kesadaran akan keberadaan dan keesaan Tuhan. Psikologi mencoba memahami pengalaman manusia, termasuk pengalaman religius. Dari perspektif psikologis, pengalaman akan Tuhan bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti pengalaman mistik. Perasaan bersatu dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri seringkali dijelaskan sebagai pengalaman yang sangat pribadi dan transenden. Keyakinan akan adanya kekuatan yang lebih tinggi bisa memberikan rasa aman, tujuan hidup, dan makna. Simbolisme. Manusia sering kali menggunakan simbol-simbol untuk merepresentasikan Tuhan, seperti salib, bulan sabit, atau mandala. Simbol-simbol ini dapat memicu pengalaman religius yang mendalam. Komunitas. Keberadaan dalam komunitas beragama dapat memperkuat pengalaman religius dan memberikan rasa kebersamaan. Sosiologi mempelajari bagaimana agama berfungsi dalam masyarakat. Beberapa aspek penting dalam pemahaman sosiologis tentang agama antara lain, fungsi sosial agama. Agama dapat berfungsi sebagai sumber solidaritas sosial, pengendali sosial, dan legitimasi kekuasaan. Struktur sosial agama. Agama memiliki struktur sosial yang kompleks, termasuk hierarki, ritual, dan organisasi. Agama dan perubahan sosial. Agama dapat menjadi kekuatan konservatif atau progresif dalam masyarakat. Beberapa teori sosiologi agama antara lain, teori fungsionalisme. Agama berfungsi untuk menjaga stabilitas sosial. Teori konflik. Agama sering digunakan sebagai alat untuk melegitimasi ketidaksetaraan sosial. Teori tindakan rasional. Individu memilih agama berdasarkan pertimbangan rasional, seperti manfaat yang diperoleh. Filsafat berusaha mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang keberadaan, pengetahuan, dan nilai. Filsafat agama mencoba merasionalkan keyakinan akan adanya Tuhan. Beberapa argumen filosofis tentang keberadaan Tuhan antara lain, argumen ontologis. Tuhan ada karena kita memiliki ide tentang kesempurnaan mutlak. Argumen kosmologis. Keberadaan alam semesta memerlukan pencipta. Argumen teleologis. Keteraturan alam semesta menunjukkan adanya desain intelijen. Namun, banyak filsuf yang juga meragukan keberadaan Tuhan atau menolak untuk membuktikannya secara rasional. Konsep tentang Tuhan dalam perspektif teologis. Teologi adalah studi sistematis tentang Tuhan dan agama. Teologi berusaha memahami sifat Tuhan, hubungan manusia dengan Tuhan, dan makna kehidupan dalam konteks agama tertentu. Konsep tentang Tuhan dalam berbagai agama sangat beragam, namun secara umum mencakup beberapa tema utama. Keesaan. Kebanyakan agama mengajarkan bahwa hanya ada satu Tuhan.
Kesempurnaan Tuhan digambarkan sebagai sempurna dalam segala hal. Pencipta, Tuhan adalah pencipta segala sesuatu. Pengatur, Tuhan mengatur alam semesta dan kehidupan manusia. Penghakim, Tuhan akan memberikan ganjaran atau hukuman kepada manusia berdasarkan perbuatannya. Tajalliyat Tuhan adalah sebuah konsep dalam tasawuf yang mengacu pada manifestasi atau menampakkan Tuhan di alam semesta. Ini adalah cara untuk memahami bagaimana Tuhan yang esa dan maha sempurna dapat hadir dan dirasakan dalam segala sesuatu yang ada. Bayangkan Tuhan seperti matahari yang memancarkan cahayanya ke seluruh penjuru. Cahaya matahari itu sendiri adalah bagian dari matahari, tetapi juga hadir di setiap sudut yang terkena sinar matahari. Begitu pula dengan Tuhan, yang hakikatnya adalah esa, namun manifestasinya dapat dilihat dalam segala bentuk ciptaannya. Beberapa poin penting tentang tajalliyat Tuhan. Penampakan Tuhan, tajalli bukan Tuhan atau itu sendiri dalam bentuk yang terbatas, melainkan penampakan atau cerminan dari sifat-sifat dalam keindahan Tuhan. Tingkatan tajalli sangat beragam, mulai dari yang paling kasat mata seperti keindahan alam hingga yang lebih abstrak seperti keindahan ilmu dan hikmah. Tujuan tajalli, tujuan utama dari konsep tajalli adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan memahami bahwa segala sesuatu adalah manifestasi darinya, maka manusia akan semakin kagum dan cinta kepada Tuhan. Pengalaman batin, memahami tajalli seringkali melibatkan pengalaman batin yang mendalam. Melalui meditasi, kontemplasi, dan ibadah, seorang sufi berusaha untuk merasakan langsung kehadiran Tuhan dalam dirinya. Dalam konteks tasawuf, tajalli sering dikaitkan dengan 3 tahap. Takhali, tahap penyucian diri dari segala sifat buruk dan keterkaitan duniawi. Tahalli, tahap menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji yang mencerminkan sifat-sifat Tuhan. Tajalli, tahap di mana hati manusia menjadi cermin yang memantulkan keindahan dan cahaya Tuhan. Dengan memahami konsep tajalli, kita lebih menghargai keindahan dan keagungan ciptaan Tuhan, serta menemukan makna yang lebih dalam hidup. Untuk mencapai ketenangan jiwa, manusia perlu melakukan beberapa upaya, yaitu mengenal diri, introspeksi secara rutin, merenung dan mengevaluasi tindakan dan pikiran, memahami sifat nafsu, mempelajari sifat-sifat nafsu amarah dan iyawamah untuk lebih waspada terhadap godaannya, memperkuat iman, belajar agama, mendalami ilmu agama untuk memperkuat keyakinan akan adanya Tuhan dan hari akhir, beribadah, melaksanakan ibadah secara konsisten seperti sholat, puasa, dan zakat, membaca Al-Quran, mendengarkan dan merenungkan ayat-ayat Al-Quran untuk mendapatkan petunjuk dan inspirasi, menjaga pergaulan, bergaul dengan orang-orang soleh, berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki akhlak mulia dan memberikan pengaruh positif, menjauhi pergaulan buruk, hindari lingkungan yang mendorong pada perbuatan maksiat, mencari ilmu, meningkatkan pengetahuan, terus belajar dan mencari ilmu pengetahuan untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kualitas diri, bersabar dan tawakal. Sabar menghadapi cobaan dan godaan. Tawakal, berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah, evaluasi diri secara berakala, melakukan evaluasi diri untuk melihat sejauh mana kemajuan spiritual yang telah dicapai. Konsep keseimbangan penting untuk diingat bahwa mencapai ketenangan jiwa adalah sebuah proses yang membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Tidak ada manusia yang sempurna, namun dengan terus berusaha memperbaiki diri, kita dapat semakin mendekati kesempurnaan yang diidamkan. Konsep keseimbangan antara dunia dan akhirat juga penting. Kita tidak boleh terlalu fokus pada dunia sehingga melupakan akhirat. Begitu pula sebaliknya, dengan menyeimbangkan keduanya, kita dapat hidup
bahagia dan bermanfaat bagi sesama. Dalam konteks Islam, tujuan akhir dari perjuangan spiritual adalah untuk mencapai takwa, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memahami kebesaran dan kekuasaannya. Dengan takwa, seseorang akan senantiasa berusaha untuk menjauhi segala larangan Allah dan menjalankan segala perintahnya. Ingatlah, setiap manusia memiliki potensi untuk mencapai ketenangan jiwa. Dengan usaha yang terus-menerus dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita pasti dapat mengalahkan nafsu, amarah dan iyawamah serta meraih kebahagiaan sejati.